Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafiina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Pacitan, pemirsa yang dimuliakan, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Karena pada bulan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Untuk itu pada bulan Ramadan ini hendaknya kita selalu melakukan kebaikan yang dapat menambah kualitas dari puasa kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebaikan yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah menjaga hati dan lisan agar tidak berkata kotor, kasar, ataupun berkata yang membuat orang lain merasa sakit hati atau tersinggung, sehingga keselamatan manusia banyak ditentukan oleh kemampuan dirinya mengendalikan lidah termasuk diam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaka lam tazalla saliman ma sakatta faida takallamta kutibalaka au alaika." Rawahu Tabrani. Sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam, namun jika engkau telah berbicara maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Puasa bicara bukanlah hanya menahan hati dan lisan agar tidak berbicara kotor saja, tetapi yang dimaksud dengan puasa berbicara adalah kita hanya berbicara jika benar-benar perlu dan bermanfaat saja. Karena ucapan seseorang merupakan cerminan kualitas dirinya. Kualitas diri yang baik mestinya menjadikan lisan mengucapkan hal-hal yang baik pula. Meskipun berbicara yang buruk tidak membatalkan puasa secara zahir, akan tetapi hal tersebut dapat menghapuskan pahala puasa. Seperti menggunjing, menggibah, mengolok-olok, dan mencaci maki orang lain, sehingga puasa kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhananya dapat dikatakan bahwa tutur kata mempengaruhi kejiwaan secara individu maupun sosial. Oleh karenanya bahasa memiliki peran yang kuat dalam membentuk pribadi seseorang, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada keturunannya untuk selalu bertutur kata yang baik. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur kata yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lebih lanjut, sejatinya perintah untuk berkata baik dan meninggalkan ucapan kotor tak hanya berlaku ketika seorang tengah menjalankan puasa saja. Dalam hal ini, puasa menjadi satu momentum untuk membiasakan diri berkata dan berbuat baik, karena diharapkan setelah usainya Ramadan terbentuknya ketakwaan yang semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Derajat takwa tentu tidak akan mudah diraih, dimulai dari membiasakan berbicara baik, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan. Ini juga yang disebut dengan akhlakul karimah, upaya membangun karakter yang baik melalui ucapan yang baik pula.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan menjaga hati dan lisan saat berpuasa. Mulai sekarang, marilah kita berbenah menyambut Ramadan dengan hati dan lisan yang bersih serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya satu, yaitu menghantarkan diri semakin dekat dengannya, yang pada akhirnya atas izin Allah dapat menghantarkan setiap muslim yang menunaikan ibadah puasa dapat mencapai derajat insan yang bertakwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.